Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Oke, semangat. Ya, hari ini adalah pembelajaran pertama kita. Ini adalah video pertama dari Bu Mala. Mudah-mudahan kalian seterusnya tidak akan bosen ya lihat Bu Mala di video. Ya, pelajaran pertama kita, tema pertama, subtema pertama. Tema pertama itu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtemanya tentang tumbuhan sahabatku. Nah, hari ini nanti setelah video ini nanti akan ada penjelasan tentang materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang tumbuhan. Ada tentang IPS juga, itu tentang negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga itu tentang bahasa Indonesia. Kalian sudah pernah belajar bahasa Indonesia materi ini di kelas 5, yaitu tentang ide pokok. Nah, sudah siap untuk belajar kan? Setelah ini ada penjelasan tentang materi IPA. Cekidot. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran yang pertama, yaitu tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pertama ini meliputi 3 mata pelajaran. Yang pertama IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Pelajaran IPA akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, sedangkan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan, apa itu penyerbukan? Ada yang tahu tidak apa itu penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium.
Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka, serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan
dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Dari video sebelumnya, mari kita bahas tentang proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Berikut adalah alurnya. Yang pertama adalah penyerbukan, jatuhnya benang sari ke kepala putik. Serbuk sari menuju ruang bakal biji, lalu serbuk sari atau sel kelamin jantan akan masuk ke dalam bakal biji. Kemudian terjadilah pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga atau bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Lembaga yang berada dalam biji adalah calon tumbuhan baru. Berikut adalah alur proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Diingat ya. Kemudian, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Serbuk sari berasal dari tumbuhan lain atau berbeda pohon tapi masih dalam satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah putik. Putik terdiri dari 3 bagian: kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Yang kedua adalah benang sari. Benang sari terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Kemudian ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada bakal biji, dan tangkai bunga. Mahkota bunga itu sebagai yang mempercantik bunga. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama adalah putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Sedangkan kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga agar hinggap pada bunga untuk membantu penyerbukan. Bakal biji adalah bagian yang akan berkembang menjadi biji. Kemudian tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar ide pokok di kelas 5. Coba, apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ada 3 langkah menemukan ide pokok dalam suatu bacaan. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, tandai informasi penting dalam tiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utamanya. Contoh yang pertama, kalian boleh membaca contoh paragraf yang Ibu berikan ya. Nah, kalimat utama pada bacaan di atas adalah kalimat pertama. Ide pokok pada paragraf di atas memiliki inti yang sama dengan kalimat utamanya.
Makanya ide pokoknya adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon. Contoh yang kedua, silakan dibaca paragraf berikut. Dari paragraf di atas, kita bisa menandai informasi penting apa saja yang terdapat pada paragraf. Misalnya, ada kata yang diulang-ulang, yaitu tanah longsor. Maka dari itu, ide pokok yang tepat untuk paragraf di atas adalah musibah longsor di Cina. Contoh yang ketiga, silahkan boleh dibaca. Pembahasannya sebagai berikut. Pelajaran berikutnya yaitu tentang IPS, tentang negara ASEAN. Negara kita berada di kawasan Asia Tenggara bersama-sama dengan Malaysia, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Kamboja. Negara kita menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, Association of Southeast Asia Nation, yaitu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Negara anggota ASEAN. 5 negara pendiri bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung, lalu disusul Vietnam, disusul juga Laos dan Myanmar. Kamboja pun ikut bergabung. Yang terakhir yaitu Timur Leste pada tanggal 4 Maret 2011. Kondisi geografis Asia Tenggara meliputi 2, wilayah perairan dan wilayah daratan. Wilayah perairan Asia Tenggara dimulai Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, lalu Laut Cina Selatan di bagian utara, kemudian Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Daratan berupa semenanjung dan daratan berupa gugusan kepulauan. Yang merupakan daerah semenanjung yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan yang berbentuk gugusan kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, dan wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Terima kasih. Hai anak-anak, bagaimana video penjelasan yang tadi? Mudah-mudahan video tadi bisa membantu kalian mengerti pembelajaran hari ini ya. Kita ulang ya. Yang pertama itu tentang bahasa Indonesia, yaitu pembahasan tentang ide pokok. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya mencari ide pokok dalam suatu paragraf.
Nanti setelah ini akan ada tugas untuk kalian mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Yang kedua, yaitu tentang IPA. IPA itu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin itu dilakukan oleh bunga. Tadi sudah dijelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang ketiga itu IPS tentang perbedaan dan persamaan karakteristik negara-negara di ASEAN, termasuk kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN. Tadi sudah dijelaskan. Nanti ada video lanjutan kok tentang karakteristik sosial budaya negara ASEAN, termasuk tentang letak geografis. Nanti akan ada penjelasan tentang tempat-tempat wisata di ASEAN. Nanti kita akan berkeliling ke negara-negara ASEAN. Oke? Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan bosan ya lihat Bu Mala di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.